Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Sidik. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil daripada tugas akhir kami yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Administrasi Akte Tanah Berbasis Web. Studi kasus Pejabat Pembuat Akte Tanah Sementara atau PPATS Kecamatan Wagir. Kita awali Kecamatan Wagir merupakan perangkat daerah Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Malang Kota. Hal ini menjadi strategis dari berbagai sektor, mulai dari sektor ekonomi, pariwisata, dan sebagainya. Selain itu juga tidak menutup kemungkinan hal tersebut menjadi sebab banyaknya peminat tertarik untuk membeli tanah berupa kafling maupun non-kafling, berupa pertanian ataupun pekarangan, bisa sebagai investasi ataupun yang lainnya. Kita awal dengan latar belakang. Jadi semakin banyaknya proses pengurusan akte tanah di Kecamatan Wagir, dalam hal ini masyarakat menjadi lama dalam mengurus surat. Lanjutnya, staf kantor Kecamatan Wagir dalam proses pengelolaan akte tanah masih menggunakan cara yang manual. Lanjutnya, tidak adanya sistem yang mendukung dalam proses pengadministrasian serta pengarsipan dalam database tentang akte tanah tersebut. Berikut gambar tampilan secara manual di Kecamatan Wagir saat ini. Kondisi realita saat ini dilakukan dengan cara yang manual. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang serta membangun sistem informasi administrasi akte tanah berbasis web. Yang kedua, bagaimana implementasi serta menguji sistem tersebut. Metode yang kami gunakan adalah metode waterfall, di mana ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui, mulai dari analisa, desain, implementasi, pengujian, sampai maintenance atau pemeliharaan. Analisa serta perancangan sistem. Jadi setelah kita analisa, dapat kita temukan permasalahan di dalam kantor Kecamatan Wagir tersebut, yaitu pengelolaan akte tanah di kantor Kecamatan Wagir yang masih dengan cara manual. Hal ini menjadi kurang efektif dan juga kurang efisien. Analisa kebutuhan sistem. Jadi yang pertama adalah kebutuhan fungsional dan juga yang kedua ada kebutuhan non fungsional. Kebutuhan fungsional, di mana petugas bisa mengelola, menambah data, mengedit data, menampilkan serta menghapus, dan juga user bisa memperoleh informasi di dalamnya. Selanjutnya, kebutuhan non fungsional yaitu mengacu pada kebutuhan sistem itu sendiri dengan penerapan metode waterfall yang nantinya akan kita buat. Selanjutnya, nah di sini ada arsitektur sistem. Di situ ada admin dan juga user. Jadi admin itu login terlebih dahulu, alurnya proses kelola data dari database, kemudian dari database kembali ke admin untuk memberi sebuah informasi, dan juga informasi tersebut bisa disampaikan kepada user. Jelasnya seperti ini. Jadi di sistem nanti admin dapat mengolah data akte tanah, mengolah data penjual, data pembeli, data saksi penjual, data saksi pembeli, serta data laporan. Nah, ini ada use case-nya. Jadi admin tadi login terlebih dahulu, melakukan kegiatan data surat, data akte tanah, serta laporan. Jadi user bisa melihat laporan atau informasi. Activity diagram atau aktivitas diagram. Dapat kita lihat, admin bisa input data surat, data pembeli, data penjual, data tanah. Pada sistem jika sesuai akan dilakukan pemrosesan menjadi sebuah output informasi yang dapat diberikan. Selanjutnya ada sequence diagram, dapat dilihat di situ seperti itu. Ada admin halaman akte tanah, proses tanah, data akte tanah. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Jadi setelah berhasil membuat sistem tadi, dapat kita foto, ada halaman login seperti itu, ada dashboard menu tampilannya, ada lebih spesifik lagi ke dalam menunya, itu ada akte tanahnya. Setelah berhasil, lalu kita lakukan pengujian sistem dengan menggunakan metode black box testing atau pengujian black box.
yaitu pengujian perangkat lunak yang berfokus pada sisi fungsionalitas, khususnya pada input serta output aplikasi, di mana sudah sesuaikah atau belum, atau sesuai dengan apa yang diharapkan. Tahap pengujian testing merupakan salah satu tahapan yang harus ada dalam sebuah siklus pengembangan perangkat lunak atau SDLC, selain daripada tahapan perancangan atau desain. Kita lanjut pada sistem aplikasinya. Kita buka browser, kita lakukan carian seperti ini. Nah, di sana akan tampil halaman login, kita masukkan username passwordnya, kita login. Nah, di sana ada tampil dashboard yang menampilkan grafik dan juga ini informasi data akte tanah. Di sana ada beberapa menu, yaitu menu home, yang ini menu akte tanah seperti ini, kemudian menu pembeli sampai menu AJB. Kita ulas satu persatu. Jadi pada menu akte tanah itu merupakan menu permohonan awal ketika masyarakat atau pemohon tadi mengajukan dalam hal pengurusan tanah. Kita inputkan tambah data seperti ini, kita beri nomor suratnya sesuai dengan permohonan oleh warga tadi, kita inputkan tanggal, kita sampaikan kepada siapa, yang jelas ini PPATS, tempatnya Kecamatan Wagir, kita isi semua. Untuk berikutnya kita isi form kedua, yaitu data pembeli, kita inputkan. Di sini ada opsi pembeli baru atau pembeli lama. Jadi pembeli baru itu kita inputkan pembeli yang belum pernah ada di sistem ini. Ketika pembeli lama, yaitu yang sistem yang pernah menginputkan nama tadi. Misalkan baru, kita inputkan nomor KTP-nya, nama, jenis kelamin dan sebagainya lengkap. Kemudian kita isikan saksinya juga di bawah ini, ahli waris dan sebagainya. Kita lanjut ke form data penjual, kita inputkan semua. Jika sudah selesai, kita simpan. Dia akan masuk sini dan secara otomatis nanti akan masuk pada menu pembeli ini. Apa yang akan kita inputkan tadi otomatis masuk di sini, masuk di menu pembeli, menu penjual, dan juga menu saksi. Ketika proses AJB sudah selesai, ini akan kita inputkan di database sebagai arsip kita. Jadi langkahnya kita tambah data, ini setelah proses selesai timbul nomor akte tanah, misalkan nomornya 2213 2020. Untuk nomor surat kita tidak usah menginputkan manual, tetapi kita mengambil dari nomor surat yang tadi, misalkan yang sudah kita inputkan tadi yang seperti ini, kita isi semuanya selengkap. Misalkan letaknya Desa Pandanrejo, nomor girik 220, nomor persil 3, kelas 44 misalkan, nanti luas giriknya misalkan 500 meter persegi, yang dijual misalkan 60 meter persegi, harga transaksinya misalkan 70 juta. Nah, di sana akan tampil pajak secara otomatis. Jadi ketentuannya seperti ini. Ketika harga transaksi tadi lebih dari 60 juta itu kena pajak. Pajaknya 5%. Tapi ketika harga transaksinya 60 juta itu tidak kena pajak. Jadi yang untuk di atas 60 juta saja. Misalkan 70 juta. Jadi yang tidak kena pajak 60 juta, tinggal 10 juta. Nah, 10 juta kita kalikan 5%, otomatis perhitungannya menjadi 500.000. 10 juta kali 5% adalah 500.000. Untuk biaya, ini biaya PTS-nya biasanya di akhir bertarif seperti ini, 350 untuk satu surat. Tergantung juga ketika harga transaksi di atas 1 juta itu biasanya lebih tinggi lagi. Kalau sudah selesai kita akan simpan, misalkan simpan oke, akan tersimpan di sini. Seperti itu untuk sistemnya. Kesimpulan, dapat kita ambil kesimpulan setelah pengujian black box tadi, jika sistem tersebut berjalan secara fungsional, dapat berjalan lancar dan tidak ditemukan suatu kesalahan, sehingga sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Kemudian saran dari kami perlu adanya penelitian pengembangan sistem ini secara berlanjut agar aplikasi ini bisa berjalan di smartphone Android ataupun iOS. Kemudian juga pada fitur-fitur di dalamnya perlu juga dikembangkan seperti notifikasi secara real time, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.